Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidan Albana, NIM A12 2018 06025. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi produksi dari Quina Bread House Tegal. Nah, jadi yang pertama adalah identifikasi kebutuhan sistemnya. Terbagi menjadi dua, ada fungsional dan non-fungsional. Fungsional berupa sistem dapat melakukan input data. Kemudian sistem mampu melakukan pengeditan data, pencarian data, dan menampilkan laporan. Dan non-fungsionalnya adalah sistem dilengkapi username dan password sehingga nanti ada fitur login. Kemudian sistem dapat diakses 24 jam dan dapat pula diakses di berbagai browser. Nah, identifikasi aktornya ada manajer, ada supervisor toko, supervisor produksi, karyawan toko, karyawan produksi, karyawan distribusi, admin, customer, dan supplier. Nah, kemudian ini adalah identifikasi use case-nya, ada total 30, sistem login, input, edit, delete, lihat user, transaksi, menu, stok, nota, invoice, dan laporan, kemudian logout. Nah, kemudian ini adalah penjabaran dari use case-nya, kemudian perannya dari masing-masing aktor. Login, input user, edit, delete. Ya, seperti ini. Nah, kemudian ini adalah deskripsi naratif use case-nya dan masing-masing satu slide satu use case. Jadi total ada 30 slide. Mungkin saya jelaskan sedikit ya, ID use case ini adalah angka daripada use case-nya itu. Tadi di awal sudah kita lihat urutannya. Nah, itu disesuaikan berdasarkan ID-nya. Kemudian sumber ini adalah di mana use case ini berada. Kayak misalkan delete nota. Kita mau menghapus nota. Maka kita bisa menemui use case ini di form nota pada sistem informasi Quina Bread House. Nah, faktor yang paling membutuhkan atau paling berhak untuk melakukan ini adalah adminnya, sedangkan aktor pendukung tidak ada, dan pemegang kepentingan lain yaitu orang yang memiliki kepentingan juga tapi tidak tidak yang paling utama, itu ada karyawan. Nah, kemudian deskripsinya ya kayak deskripsi singkat mengenai use case. Delete nota, deskripsinya menghapus format nota di database. Jadi nota itu kan bisa diedit ya, bisa ditambahkan pesan di bawahnya, misalkan lagi event kemerdekaan Republik Indonesia, kan biasa banyak diskon. Nah, mungkin nanti di notanya bisa ditambahkan informasi diskon atau informasi mengucapkan kami Quina Bread House mengucapkan merdeka gitu. Jadi notanya bisa diedit. Nah, kemudian ada proses pendaftaran member. Jadi ketika ada customer yang dia pendaftar member, biasanya nanti akan ada diskon-diskon tertentu khusus untuk member. Jadi untuk mendapatkan kartu member di Quina Bread House, customer wajib melakukan pembelian pertama. Ya bebas mau beli roti harga 3.000 atau berapapun, yang penting melakukan pembelian pertama. Nah, kemudian nanti akan diarahkan oleh kasir untuk proses pembuatan kartu member. Biasanya ditawarin, Mas, Mbak mau bikin kartu member enggak gitu. Nah, paling nanti diminta KTP sebagai datanya. Kemudian produksi ini setelah terjadi banyak proses pembelian toko, ketika produk-produk sudah dibeli, tentunya produk perlu di restock atau diproduksi ulang. Nah, yang nantinya karyawan akan melapor ke supervisor toko mengenai produk apa saja yang perlu untuk di restock.
Kemudian supervisor melaporkan ke bagian karyawan produksi mengenai jenis-jenis produk yang harus di restock di toko. Misalkan yang banyak dibeli itu adalah roti coklat, makanya di restock roti coklat. Kemudian ada proses pengadaan barang. Setelah proses produksi ulang yang sebelumnya diminta oleh supervisor toko untuk restock produk yang tersedia di toko. Nah, jadi bagian produksi, bagian pabrik lah bahasanya, tentunya juga memerlukan bahan-bahan untuk membuat produk dari roti-roti tersebut. Nah, jadi nanti karyawan produksi ini melaporkan ke supervisornya bahwa bahan-bahan ini perlu di restock ke supplier. Ya misalkan kurangnya apa? Tepung, atau misalkan kurang coklat, atau misalkan kurangnya keju, atau ya berbagai hal yang perlu di restock lah pokoknya. Nah, ini adalah gambaran sedikit mengenai sistem informasi Quina Bread House. Jadi di sini saya bagi 3, pendataan, data member, data karyawan, data produksi, transaksi, ada penjualan, produksi, dan pengadaan barang. Kemudian ada pelaporan, baik laporan member, laporan penjualan, laporan produksi. Laporan member ya laporan bahwa bulan sekian ada customer yang mendaftar member, misal kenaikan ada 3 member, bulan ini, bulan depan 5 member, dan sebagainya. Penjualan ya, penjualan bulan ini misalkan 100 roti, bulan kemarin 80 roti, sehingga ada kenaikan. Dan produksi ya tadi bahan-bahan itu di restock. Nah, ini ada use case diagram pendaftaran member. Jadi kalau mau jelaskan, customer uh, mengisi form pendaftaran yang di situ berisi data customer tersebut, nama, KTP, alamat, dan sebagainya. Kemudian setelah diberikan ke karyawan kasir membuatkan kartu membernya. Nah, setelah diberikan kartunya, sudah di print, sudah dimasukin data yang situ, karyawan kasir membuat laporan untuk diberikan ke supervisornya bahwa ini ada customer yang daftar menjadi member. Gitu. Kemudian untuk produksi, jadi sini ada 2 supervisor ya, supervisor toko dan supervisor produksi. Toko ini yang di toko, produksinya di pabrik. Nah, kalau supervisor toko, produksi kan berarti restock produk. Supervisor toko mengisi form restock yang sudah tersedia. Jadi misalkan yang kurang apa produknya, dia isi, misalkan roti atau bolu atau kue. Nah, kemudian dia berikan ke supervisor produksi di pabrik. Nah, supervisor produksi pun setelah menerima form itu diberikan ke karyawan untuk diproses produksinya. Nah, kemudian setelah karyawan produksi berhasil selesai memproses, form tersebut diberikan ke karyawan distribusi. Nah, nanti karyawan distribusi inilah yang mengantarkan produk-produk tersebut ke toko Quina Bread House. Nah, di sini bisa dilihat karyawan distribusinya memberikan form restock supervisor toko. Jadi nanti di toko dicek lagi sudah sesuai nggak dengan permintaan dari supervisor tokonya ini. Misalkan rotinya waktu itu pesannya 100, ternyata datang 110. Nah, berarti 10-nya ini mungkin ada supervisor toko cabang lain yang minta gitu. Jadi perlu cross check lah bahasanya. Nah, kemudian setelah kue-kue tersebut, produk-produk tersebut ditaruh di toko, supervisor toko ini membuat laporan untuk diberikan ke manajer Quina. Kemudian ada pengadaan bahan, sama, cuman kalau ini mintanya ke supplier, dan ada invoice-nya, ada tagihannya dari supplier tersebut. Setelah membayar invoice, supervisor memberikan laporan ke manajer Quina. Nah, ini proses pendataan Quina Bakery. Ada mengisi form, customer mengisi form, catat data member baru, kemudian karyawan mencetak kartu member, kemudian diberikan customer, dan di saat yang bersamaan karyawan tersebut membuat mencetak laporan bahwa ada member baru, seperti itu. Nah, ini produksinya, supervisor toko, supervisor produksi, pengajuan restock, verifikasi pengajuan, proses produksi, ngirim produk restock, setelah terima dia membuat laporan.
Kemudian pengadaan bahan, karyawan produksi mengecek bahan dulu, dicek yang kurang apa, membuat pengajuan. Setelah dicek, dia membuat pengajuan, ini loh Pak, yang kurang tuh bahan ini. Kemudian diverifikasi oleh supervisornya. Nah, baru kemudian mengirim request restock tersebut ke supplier. Nah, supplier menyiapkan kebutuhan restoknya. Kemudian paket restock didapatkan dan barulah kemudian kita membuat laporan untuk diberikan kepada manajernya. Nah, ini ada class diagram. Class diagramnya itu ada login, pengecekan stok, permintaan stok, invoice, dan laporan. Ini saya rasa cukup sih class diagram seperti ini. Kemudian ini sequence diagram. Di sini saya memasukkan sequence sekaligus desain daripada aplikasi yang direncanakan. Jadi ini ada login. Jadi karyawan menginputkan username dan menentukan passwordnya, kemudian aplikasi mengecek datanya apakah ada data tersebut di security control. Nah, kemudian security controlnya itu mencari user. Kalau ketemu di database-nya, maka database-nya akan memberikan info ke security controlnya bahwa user ini ada, dan kemudian setelah sesuai passwordnya benar, maka login berhasil dan karyawan bisa masuk. Nah, ini edit produk, mirip-mirip sih. Ini tambah user, maaf belum saya edit. Jadi karyawan setelah masuk login, dia masuk ke menu tambah user di sini. Kemudian aplikasi menampilkan tampilan tambah user. Nah, kemudian karyawan menginput data-data di sini. Jadi diisi datanya nomor KTP, nama, email, jabatan, alamat, foto KTP, foto 3x4. Setelah diisi, biasanya kan kalau ngisi terus ada yang nggak sesuai atau kosong, nanti akan ada pop up informasi bahwa data salah atau data tidak sesuai. Nah, itulah yang terjadi di saat cek kebutuhan data. Kemudian setelah data tersebut semua selesai dan benar, barulah diproses input data baru untuk user baru. Setelah user baru masuk ke dalam database, user baru, data user berhasil ditambahkan dan list user bertambah, maka proses input user telah berhasil. Nah, kemudian sini ada edit menu. Nah, ini edit menu. Misalkan kalau ID kayaknya kita nggak bisa ganti ID ya, karena udah dari sistemnya auto increment. Tapi kita bisa tetap ganti namanya, kemudian harganya, dan misalkan keterangan ya apa ya, keterangan khusus lah gitu. Saya rasa masih sama sih. Mulai dari ngedit, setelah diedit cek datanya, kemudian diproses, datanya masuk ke database, data produk diupdate, data produk berubah. Masih sama. Ini juga untuk melihat stok masih sama. Jadi user menulis nama produk yang ingin dicarinya, setelah cek dan kemudian ketemu, maka diproses. Kemudian dari database menampilkan data user dan menampilkan data stok yang diminta. Ini stok ini harusnya. Kemudian ditampilkan berhasil. Begitupun dalam laporan. Nah, laporan ini itu sebenarnya saya bikin, jadi kan ada buat laporan dan lihat laporan. Sebenarnya buat laporan ini cuman kayak upload Excel, upload PDF ke dalam database-nya Lina Bread House. Jadi kita nggak bikin laporan tersebut di dalam aplikasi, tapi sekedar upload agar data laporan tersebut aman di dalam database-nya, seperti itu. Jadi ketika dia ingin melihat, maka dia harus mendownload dulu file PDF-nya dan file Excel jika memang butuh keduanya. Cek file laporan, ketemu, proses download request, datanya ketemu di database, kemudian download request diverifikasi, proses download dimulai di browser, dan user bisa mendapatkan file yang dia minta. Kemudian sini ada logout, kayak biasa. Nah, kemudian di sini menjelang akhir ada komponen diagram. Jadi di sini login, user akan login. Setelah user login, user akan ke halaman utama. Di sini saya namanya index.php. Kemudian masuk ke form request stock. Di sini yang saya ambil adalah ketika kita meminta request stock atau meminta stok, membeli stok dari supplier. Nah, sini ada request stock.php sama
verif regstock.php. Regstock ini kita mengisi file atau kita mengisi form-form yang kita butuhkan, mulai dari nama, kemudian produk yang kita minta. Nah, kemudian ada verif regstock ini adalah siapa yang meminta. Misalkan kita masukin nama kita sih sebenarnya, KTP. Jadi di regstock ini kita menjelaskan produk, di verif regstock ini kita menjelaskan siapa yang merequest tersebut, sehingga ketika misalkan supplier sudah memberikan tapi ternyata malah kayak kesalahan pemesanan gitu misalkan. Jadi yang memesan itu bisa ada jaminan lah bahwa yang memesannya adalah benar-benar orang dari sananya. Kemudian setelah proses pesan telah selesai, maka ada proses konfirmasi. Konfirmasi ini biasanya dari supplier akan menelpon atau menghubungi bagian toko, apakah benar atau bagaimana. Nah, kemudian setelah konfirmasi berhasil, baru masuk invoice. Nah, di invoice ini supplier menyampaikan tagihannya. Ada invoice-nya, masuk data tagihannya masuk invoice, dan pay invoice ini adalah pembayarannya. Jadi dalam aplikasinya, jika memang bisa, nanti bisa bayar lewat aplikasi tersebut. Ya paling nanti di link dengan bank BNI, Bank BRI, BCA, dan lain-lain. Kemudian invoice tersebut masuk ke Quina BreadHouse.sql atau database-nya Quina. Kemudian ada deployment diagram, SAM, MySQL, dan Apache sebagai database. Application servernya ini ada sistem informasinya. Kemudian ada main servernya, ada PHP dan RESTful set, baru kemudian workstation-nya yaitu web browser. Baik, sekian dari saya dan terima kasih. Mohon maaf bila banyak salah kata, bila banyak salah tingkah, dan mohon maaf juga apabila ada penjelasan-penjelasan yang kurang bisa dipahami. Terima kasih, saya Muhammad Zaidan Albana. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.